saya lubuk dalam itu sekitar 3 meter, kedalamannya rata-rata 2 sampai 3 meter kalau diselami. Nah, terus karakter airnya tenang gitu kan, kalau lagi kemarau tenang. Kalau lagi ini 2 hari kemarin hujan, jadi hujan agak gede airnya tapi masih bening kelihatannya. Karakteristik di belakang di lubuk itu kan tenang airnya. Kadang-kadang kalau ini ada yang muser, istilahnya muser itu berputar, ada pusaran gitu kalau di lubuk gini. Ini tenang, terus di sini air mengalir dengan agak cukup deras lah, cukup deras. Ini biasa kalau anak-anak di sini sering mandi, terus sampai ke sana mandi. Dan ada juga ibu-ibu biasa nyuci gitu, masyarakat ada warga yang nyuci. Kebetulan daerah sini pinggirnya itu cadas mati jadi, siler nggak berpindah-pindah kalau di sini. Kalau di tempat yang lain agak ke hulu biasanya pindah gitu karena di pinggirnya labil tanahnya, tanah biasa dari tanah lempung. Biasa masyarakat dulu memanfaatkan sebagai tempat pembuatan batu bata, ada tong-tong bata. Setelah material banyak bertebaran sampai ke desa, saung bata itu kurang laku lah, misalnya orang beli material, beli bata merah lebih praktis ke toko material. Nah, dari situ yang membuat bata nggak ini lagi lah, paling untuk kalangan untuk khusus untuk sendiri. Kadang-kadang orang masih ada yang buat. Nah, kayak di sini nih, ini kan endapan nih. Karakteristiknya gini, batu bebatuan, terus tanah endapan ini bisa jadi nusa. Artinya bisa nantinya bisa ditanami lah oleh penduduk, gitu. Bisa dimanfaatkan untuk pertanian, untuk nanam singkong, nanam apa. Dan ini tidak ada, kalau udah jadi daratan geni tidak ada pemiliknya. Biasanya ke kanan yang pemilik lahan di kanan atau yang di kiri gitu kan, biasanya kan kesapu air yang di kanan tuh tanah, istilahnya palit atau palit itu hilang gitu ke bawah air, terus air jadilah daratan di pinggir kirinya. Nah, biasanya bisa ke yang kirinya nanti kalau udah jadi rusak, atau ke yang sebelah kanannya di akunya. Dan tidak ada letter C gitu kan, tidak ada pemiliknya, bebas, jadi siapa yang menanam silahkan gitu. Nanti juga kayak tanah-tanah gini nih, kesapu caah lagi, banjir lagi, bisa habis lagi gitu kan, jadi sungai lagi. Ini sekitar lebar sungai sekitar 10 sampai 15 meter nih. Kadang-kadang bisa menyempit kalau ada endapan lumpur dari barat, pelunturan berat, di sini bisa ngendap gitu, jadi daratan lagi. Dan bisa jadi aliran lagi gitu. Ada banjir besar, bisa hilang lagi gitu, bisa itu udah biasa kalau di Cileer karakternya gitu. Sungai kalau di tempat datar beraliran deras gitu kan kayak gini nih, tapi anak-anak di sini paling senang, tempat-tempat ini senang, dia loncat, dia renang gitu terus sampai ke sana mandi-mandi. Biasanya habis ngeliwat gitu kan, tempat-tempat ini biasanya anak-anak ngeliwat dulu, main-main dulu, setelah itu baru mandi-mandi lah gitu, udah kebiasaan di sini gitu. Banyak gitu anak-anak itu ada 10 orang, 15 orang, biasanya kan gitu rombongan mandi-mandi ya kayak di TV kayak macam si bolang lah gitu kan. Dari sini ke sampai ke hilir yuk, Cileer udah nggak pindah-pindah lagi, paling terbentuk gini aja pelumpuran berat dari hulu gitu yang terjadi daratan gitu, nanti kesapu air lagi habis lagi. Ini udah paten nih, kiri kanan ini sadas hidup lah gitu, udah nggak bisa digerus oleh air intinya kalau dari di dalaman pinggiran, tapi kalau atasnya bisa air banjir bisa hilang tuh sawah gitu kalau banjirnya terus. Ini udah lama nih nggak banjir nih, mungkin dari hulunya dikendalikan airnya nih, apa dibagi dua, apa yang dialirkan ke lain lagi gitu. Biasanya dulu mah kesini gede air itu, ada hujan sedikit aja di hulu sini bisa banjir. Sekarang udah lama nggak banjir gitu, walaupun cuma paling bentak istilahnya, banjirnya nggak nyampe atas. Jadi di bibir sungai aja banjirnya udah cukup, ada sering itu, tapi kan nggak nyampe atas banjirnya. Kalau ada orang sini nyebutnya itu bengkak. Jadi itu mah nggak, kalau yang disebut banjir biasanya airnya naik ke atas baru disebut banjir, caah gitu. Caah istilahnya. Nah udahlah itu di pinggir kiri kanan masih banyak pohon, bambu-bambu. Di belakang saya lubuk, dalam itu lubuknya.
dalam sekitar 2 sampai 3 meteran. Dulu lubuk itu paling luas sampai ke tikungan ke sana. Cuma karena endapan berat dari sini batu-batu kan ikut hanyut, mungkin ngendap gitu, lubuk agak pindah ke sini. Dan gitu kalau di Cileer itu biasanya pindah-pindah lubuknya. Kalau itu ada pelumpuran berat, misalkan batu-batu hanyut itu itu terkubur lubuknya terkubur tuh. Dan di pinggirnya itu ada endapan lumpur tuh. Mungkin itu karena pusaran air, jadi air dari barat ke sini muter gitu kan. Jadi pelumpuran lah, namper istilahnya, lempung dan tanah itu bercampur di situ jadi lumpur gitu kan, di situ jadi daratan. Nah itu biasanya diinikan ke yang punya pemilik di sana. Dan satu saat pemilik tanah di sebelahnya gitu kan diakuinya. Satu saat itu bisa hilang lagi sama banjir besar, kesapu lagi. Sawah juga bisa hilang. Banjir di sini ini bukan main-main kalau ada arus Cileer mah. Satu dapur bambu bisa hanyut gitu kan. Pohon kelapa, bambu, segala macam bisa hanyut ke bawah air. Arusnya deras kalau lagi banjir. Mungkin cuma gitulah karakteristik Sungai Cileer. Di pinggirnya hamparan batu-batu. Dulu batu-batu ini besar-besar dulu nih. Cuma waktu itu kan habis ditambang sebelum gunung meletus. Di sini air tempat ini nih. Truk nyampe sini nih ngangkut batu. Jadi masyarakat yang punya hobi ini batu sebagai mata pencarian ekonomi, galian rame-rame lah diangkut gitu kan, diangkut sama truk, dipublikasi di sini, dibeli sama pembeli dari luar kota gitu. Sekarang nggak ditambang lagi setelah ada Galunggung meletus, pasirnya nggak ditambang, batunya nggak ditambang juga. Jadi udah aman batu segini. Paling ini ke bawah air bisa pindah, ke sapu air pindah ke sebelah timur. Udah segitu mungkin keberadaan di Sungai Cileer. Air dalam 2 hari ke belakang, 3 hari ke belakang ini hujan di hulu nih, jadi airnya segini. Kalau hujannya gede di sana bisa lebih gede lagi. Cuma segini kehitung bening lah keadaannya segini mah. Bening. Udah kalau yang bening di sana mah di sebelah hulunya. Di daerah Sadananya di sana masih bening murni itu airnya dari hutan pinus. Di sana masih bisa kayak air mineral lah, masih bening bisa dinikmati, bener-bener belum polusi. Kalau daerah sini dari agak hulunya udah masuk limbah-limbah pertanian dari sawah, terus macam habis nyangkul kan keruh nih air nih, ada dari pasar dan sebagainya. Jadi keberadaan air ada gini. Dan kadang-kadang sampah juga banyak di sini sampahnya ini air mungkin semalam habis bengkak jadi air naik ke sini nih banyak sampah-sampah. Saya lihat ke belakang juga sampah-sampah dari kota itu, sampah-sampah pasar, styrofoam, plastik dan sebagainya. Mungkin cuma itulah. Terima kasih.